Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung analisis kelayakan finansial pada tanaman perkebunan dengan membuat satu contoh kasus pada usaha tani perkebunan kopi. Katakanlah misalnya kita punya data usaha tani perkebunan kopi seluas 1 hektar, di mana dalam 1 hektar itu terdapat 100 pohon kopi. Nah, seperti biasanya sebelum kita menghitung NPV, IRR maupun net BC, maka kita perlu mengetahui aktivitas-aktivitas secara detail yang ada di dalam usaha perkebunan kopi untuk menghitung berapa biaya yang perlu dikeluarkan. Nah, dalam data kita ini katakanlah ada aktivitasnya, aktivitas untuk usaha tani perkebunan kopi ada 13 macam ya, mulai dari sewa lahan, persiapan lahan sampai dengan masa panen. Di mana kegiatan-kegiatan ini ada yang dilakukan 1 kali, ada yang dilakukan 14 kali, ada yang sepanjang tahun selama tanaman kopi itu masih ada itu terus dilakukan. Dan ada juga kegiatan panen yang hanya dilakukan pada tahun ketiga, tidak pada tahun pertama maupun kedua. Nah, setelah itu kita coba identifikasi. Di sini ada data dalam 1 tahun itu biaya pengeluaran untuk masing-masing aktivitas itu sudah tertera di sini. Kemudian kita harus mengetahui juga berapa umur ekonomis dari tanaman kopi tersebut. Biasanya menurut informasi itu sekitar 15 sampai 20 tahun. Kemudian dan tanaman kopi itu baru bisa berproduksi di usia 2,5 sampai dengan 3 tahun. Sehingga pada tahun ke-0, 1 dan kedua itu dia tidak menghasilkan sama sekali. Kemudian kita juga perlu mengetahui berapa harga tanaman kopi tersebut, berapa harga kopi per kilogramnya, dan berapa tingkat produksinya. Kemudian selain itu kita juga harus tahu tingkat suku bunga yang berlaku pada saat ini. Oke, kalau informasi itu sudah kita ketahui, maka kita bisa mencoba untuk mengidentifikasi berapa biaya pada tahun ke-0 dari tanaman tersebut. Tahun ke-0 itu artinya tahun di mana masih masih menggunakan investasi, masih berinvestasi saja, belum ada penghasilan yang diterima. Dalam hal ini kalau investasi itu bisa berupa sewa lahan selama 20 tahun, persiapan lahan, kemudian pembuatan lubang dan jarak tanam, bisa juga penanaman penaung, tanaman penaung, kemudian ada pembibitan dan penanaman. Itu kalau diakumulasikan nilai yang dikeluarkan itu sekitar 166 juta. Kemudian pada tahun pertama, tahun kedua itu ada biaya rutin yang dikeluarkan setiap tahun. Nah, itu identifikasinya apa? Biaya rutin yang dikeluarkan setiap tahunnya. Ada biaya pengendalian alang-alang, ada biaya untuk pengendalian erosi, ada pemupukan, ada pemberantasan hama, kemudian ada pengelolaan penaungan dan lain sebagainya. Itu sehingga kalau di tahun itu biaya rutin setiap tahun yang harus dikeluarkan oleh petani atau produsen itu sebesar 14 jutaan. Kemudian pada tahun ketiga di mana tanaman itu sudah mulai berproduksi, maka selain ada biaya tahunan juga ada biaya untuk panen. Nah, biaya untuk panen sehingga di situ ditambahkan biaya pemanenan. Nah, untuk tahun ke-5, ke-10 dan ke-15 itu ada kegiatan penanaman ulang tanaman penaung ya, tanaman penaung yang sudah rusak itu diganti, itu maka itu harus ditambahkan pada tahun ke-5, tahun ke-10 dan tahun ke-15. Nah, kalau kita sudah mengetahui rincian dan informasi-informasi yang lain, maka kita dapat menyusun, dapat menganalisis ya NPV, IRR dan net BC-nya. Nah, caranya adalah saudara harus membuat beberapa kolom, kemudian di situ ada kolom pertama menunjukkan tahun, ini tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-20. Kenapa? Karena usia dari usaha tani kopi itu antara 15 sampai 20 tahun tadi. Kemudian biaya yang dikeluarkan pada tahun ke-0 berapa, pada tahun ke-1 berapa, tinggal memindahkan dari
yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita juga membutuhkan informasi produksi yang dihasilkan, ya. Kemudian setelah itu kita bisa, kalau informasi produksi yang dihasilkan sudah tahu, harganya juga sudah diketahui, maka kita bisa menghitung penerimaannya. Setelah itu kita bisa menghitung pendapatan atau keuntungannya, begitu. Nah, ini pada tahun pertama, pada tahun ke-0 pertama dan tahun kedua itu pendapatan atau keuntungannya itu masih negatif karena belum ada kopi yang bisa dipanen atau dipetik. Nah, dia sudah mulai memperoleh keuntungan atau pendapatan pada tahun ketiga sampai dengan tahun yang ke-20. Nah, untuk menghitung NPV, IRR, dan net BC itu kita perlu informasi berapa diskon faktornya. Nah, diskon faktornya itu bisa dicari dengan dalam tabel. Misalnya dalam tabel kita cari tingkat suku bunga 16%, di situ akan ditunjukkan berapa diskon faktornya. Tetapi kalau tidak, kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus 1/1 plus I dipangkatkan dengan T, tahun di mana data itu ada, begitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung NPV. NPV itu adalah perbandingan antara pendapatan dan dikalikan dengan diskon faktornya, setelah itu dijumlahkan. Jadi kalau di sini itu adalah per tahunnya, ya. Ini pendapatan, kemudian dikalikan dengan seper, ya, dikalikan dengan atau diskon faktornya seper 1 per I pangkat T ini. Kemudian kita tarik ke bawah sampai ke kita drag, ya, sampai ke data 20. Setelah itu kita jumlahkan. Untuk mengetahui NPV-nya itu dijumlahkan secara keseluruhan nilai tersebut. Nah, diketemukanlah nilai NPV 270 juta sekian, begitu. Nah, selain secara manual, NPV itu juga bisa kita hitung dengan menggunakan Excel. Ini lebih mudah dan lebih gampang tanpa kita harus menghitung nilai diskon faktornya. Dengan cara rumusnya adalah NPV, kemudian kita berapa NPV-nya, kemudian kita cari suku bunganya 16%, kemudian nilai pendapatan atau keuntungan pada tahun pertama sampai dengan tahun ke-20, kemudian ditambahkan dengan pendapatan keuntungan pada tahun ke-0. Nah, nilainya sama, dihitung secara Excel maupun secara manual itu nilainya sama. Kalau nilainya sama berarti Excel yang saudara aplikasikan rumusannya itu sudah benar. Kemudian IRR itu caranya lebih gampang lagi, yaitu IRR itu sama dengan IRR sama dengan IRR, kemudian kita klik nilai pendapatan atau keuntungan mulai dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-20. Nah, kalau di sini diketemukan nilai 30%. Artinya bahwa seandainya suku bunga yang berlaku di pasar itu sampai dengan 30%, maka usaha tani kopi ini masih menguntungkan. Tetapi kalau sudah di atas 30%, maka sudah tidak lagi menguntungkan bagi petani. Kemudian selanjutnya kita bisa menghitung net BC. Net BC itu artinya kita membuat perbandingan antara NPV yang positif dengan NPV yang negatif. Tadi di sini kan nilai NPV, komponen dari nilai NPV yang positif ini kita bandingkan, kita jumlahkan, kemudian yang negatif kita jumlahkan, kemudian hasilnya itu kita perbandingkan, begitu. Jadi ini setelah dibandingkan ketemu nilai net BC-nya 2,43. Nah, kalau kita melihat nilai NPV, IRR maupun net BC ini sudah ketahuan bahwa usaha tani perkebunan kopi itu layak untuk dilakukan. Demikian cara perhitungannya. Selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.